Halo, selamat datang di Physics Corner. Hari ini, kesempatan ini, saya ingin mencoba membahas tentang SIMAK UI, tapi berkaitan dengan soal fisika ya. SIMAK UI ini tahun 2019 ya, karena tahun 2020 itu belum ya. Ini 2019, tapi hanya pada bagian fisika saja. Sebelum lanjut, mohon untuk bisa subscribe dulu di channel ini ya. Komen, silakan komen di bawah. Mungkin ada sebagian soal yang tidak mengerti, bisa kalian memberikan komen. Oke, soal SIMAK UI ini ya mungkin ada kesalahan download, ini ternyata dari nomor 36 ya. Harusnya dari nomor 31. Baik, nggak apa-apa, ini hanya sekedar membahas singkat saja. Kalau suatu saat kalian butuh lebih banyak lagi, insya Allah nanti akan saya upload lagi. Oke, pembahasan ini dimulai nomor 36, mungkin nanti sampai nomor 40, nomor 43 ya. Simpel saja, semoga bisa mengerti, semoga channel ini bermanfaat ya. Oke, kita mulai dari nomor 36. Dan saya sudah membuat jawabannya dalam bentuk foto, nanti saya jelaskan. Jangan lupa untuk subscribe ya. Klik tombol subscribe. Oke, nomor 36, gambar di atas adalah lintasan orbit planet P1 dan planet P2 ya. Planet P1 dan planet P2. Angka dalam satuan juta kilometer. Jika waktu revolusi planet P1 adalah T1, waktu revolusi planet P2 adalah berapa T1 ya. Ini jawabannya. Nah, saya sudah membuat kuncinya, akan saya jelaskan. Iya. Ini adalah sebentar. Ya. Oke, ini coba saya zoom in. Saya coba zoom in ini ya, supaya bisa mengerti bahwa jarak antara P1 itu kurang lebih 150 juta kilometer ya. Dan jarak untuk P2 ini kita lihat range-nya, kalau ini 150 dan ini 140, ini let's say sebutlah ini adalah 150 ya, dalam range radius yang sama. Kemudian ini 310 dan ini 280 ya, kita ambil nilai pendekatan ini, sebutlah P2 itu pada jarak 300 ya. Nah, saya gambar ini seperti ini. Ini P1 pada jarak 150 ya, juta kilometer, dan P2 pada jarak 300 juta kilometer. Oke, agak panjang-panjang sebenarnya, ini pakai hukum Kepler ya. Hukum Kepler yang ketiga, bahwa perbandingan kuadrat jarak ya sama dengan perbandingan perbandingan kuadrat periode sama dengan perbandingan jarak pangkat 3 ya. Bisa kita lihat, saya lihat iya, sorry. Nah, ini perbandingan kuadrat periode ya, T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3 ya. Seperti yang saya sebut, bahwa R1 kita anggap sebagai 150 dan R2 adalah 300. Maka ini sebenarnya setengah kalinya ya, setengah. Setengah kita masukkan di sini, setengah pangkat 3 adalah 1/8 ya. 1/8 ya, T1 per T2 kuadrat 1/8, atau T1 per T2 adalah akar 1/8 ya. Artinya T2 adalah akar 8 T1. Akar 8 ya, Anda pasti tahu semua, akar 8 adalah 2 akar 2 ya. Jadi jawabannya kurang lebih C ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian menyelesaikan masalah nomor 36 ini. Baik, kita lanjut nomor 37 ya.
Jangan lupa untuk subscribe ya, klik tombol subscribe. Oke, nomor 37 kita lihat ada di ini tentang benda silinder bermassa M. Nah, ini ya. Silinder bermassa M memiliki massa jenis ρ lebih kecil daripada massa jenis air. Oh, silinder. Kita lihat silinder itu, sorry. Saya sudah bikinkan, jawabannya ya. Silinder bermassa M memiliki massa jenis ρ lebih kecil daripada massa jenis air. Benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air, ya. Tidak ada air yang tumpah dalam silinder tersebut. Jika luas alas benda adalah A dan massa jenis air adalah ρ 0, ya, tinggi bagian benda yang terendam di air adalah berapa? Nah, seperti ini ya. Ini saya menganggap silinder dalam silinder. Sebuah silinder dimasukkan ke dalam silinder yang berisi air dan kemudian tidak ada yang tumpah. Artinya tepat ya. Ketika massa jenis silinder ini dinyatakan sebagai ρ dan massa jenis air adalah ρ 0 ya. Dan yang ditanya adalah berapa ketinggian silinder sedikit mengapung ke atas ya, yang tenggelam. Oke, jawabannya adalah seperti ini. Ini sebenarnya perbandingan antara gaya Archimedes sama dengan berat. Nah, ini. Gaya Archimedes sama dengan berat volume yang dipindahkan. Gaya Archimedes bekerja pada air, berarti ρ GV ya. Rho-nya ρ air, gravitasi, kali volume yang tercelup. Karena gaya Archimedes ini bekerja pada benda ketika dia tercelup, ya, volume tercelup. Sama dengan W atau weight atau berat sama dengan M kali G. Akhirnya, ini mohon maaf ini saya coret-coret tadi. Ini ρ G dan volume itu adalah ketinggian kali luas karena silinder ya. H kali A. Dan ini tetap mg. Sorry ini nggak dipakai ya, mg. Maka kita coret G sehingga di sini tinggal ρ O HA sama dengan M ya. Atau H sama dengan ya M dibagi ρ U kali A ya. Jadi jawabannya adalah C juga ya. Oke, mudah-mudahan bisa memahami ya. Mohon untuk bisa subscribe ya. Klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini dan saya doakan semoga Anda bisa masuk UI ya sesuai dengan jurusan yang kalian idamkan. Oke, bagaimana nomor 38? Nah, ini adalah koin ya yang tadi saya sempat sorry itu anak saya. Yes, koin dengan massa 10 gram diletakkan 30 cm dari pusat sebuah alas horizontal yang dapat berputar. Saat kelajuan putaran adalah 50 cm per detik, diketahui percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per second. Ya. Koin ikut berputar dan tidak bergeser dari posisinya. Besar koefisien gesek dan jenis gaya gesek antara koin dan alas adalah apa? Ya. Oke, baik. Di sini karena koin berada pada posisi tetap, ya tidak bergeser, ya, namun tetap berrotasi, maka kita anggap sebagai gaya gesek sama dengan gaya sentripetal. Ya. Oke, gaya gesek. Nah, ini kinetik atau statik nanti kita bicarakan ya. Gaya gesek adalah mu kali gaya normal ya. Gaya normal adalah sama dengan mg ya. Ini gaya normal itu gaya yang pada bidang sentuh ini tegak lurus terhadap objek ya yang berada di atasnya. Gaya normal sama dengan mg, maka mu kali gaya normal ini mg sama dengan m kali v kuadrat per r. Nah, inilah gaya sentripetal. Nah, ada keseimbangan antara gaya sentripetal dengan gaya gesek ya. Sehingga kalau kita cari mu ya, koefisien gesek ini adalah
V kuadrat per GR ya. Kita masukkan V kuadrat adalah V 0,5 kuadratkan dibagi gravitasi kita ambil 9,8 dari soal dikali 0,3 ya, ini jari-jari ya, radius ya. Jari radius ya 0,3. Sehingga kita dapatkan bahwa ini 0,25 dibagi 2,97 atau sekitar 0,84 sekian ya, 0,85. Nah, masalah sekarang kinetis atau statis. Benda berkecenderungan untuk mempertahankan keadaan dia posisinya berada di tempat situ. Ya, tapi benda juga berputar ya. Artinya ini secara tidak langsung sebenarnya dia berputar sebagai suatu kinematik ya, bergerak. Maka kita sebut ini bukan suatu yang statis, kita sebut ini sebagai suatu yang kinetis ya. Jadi jawabannya itu adalah 0,085 kinetik ya. Oh ya, sorry, ini harusnya K ya. Seperti itu nomor 38. Nah, kita lihat berikutnya nomor 39 ya. Nah, 39 ini tentang listrik. Oke, kalian lihat, kalian baca. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, kalian bantu untuk subscribe ya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng supaya bisa mendapatkan beberapa informasi tentang pembahasan soal ya. Oke, sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt ya, 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan 110 volt, waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah titik-titik berapa menit ya. Oke, kita lihat ini ketel listrik ya, ketel listrik. Konsepnya adalah sebenarnya energinya sama ya, tapi dalam waktu yang berbeda. Kita lihat jawabannya ada di tentang ketel listrik. Iya, sini ya. Ketel listrik 100 watt pada tegangan 220 volt. Mendidih sampai dengan 15 menit. Nah, bagaimana kalau 110 volt tegangannya ya? Kira-kira mendidih butuh berapa menit? Ya, seperti saya yang tadi bilang bahwa ini konsepnya adalah energi yang dibutuhkan sampai dengan mendidih nilainya sama ya. Energi kalau kita kaitkan dengan daya itu adalah daya kali waktu. Jadi energi ketika 220 volt itu harus sama dengan energi ketika 110 volt untuk mendidihkan air. Nah, kita cari berapa daya pada keadaan kedua ya. Keadaan ketika tegangannya adalah 110 volt ya. Gunakan formula ini ya, yang P sama dengan V kuadrat per R. Kenapa gunakan ini? Ya, kita punya dua parameter, dua besaran P dan V, dan satunya harus bernilai konstan ya. R ini bernilai konstan ya untuk katel itu, karena katelnya sama itu juga. Jadi bisa kita sebut R1 ini ya, P sama dengan V kuadrat ya per R ya, perbandingan terbalik ini, perbandingan dengan V kuadrat lurus ya. P2 per P1 adalah V2 kuadrat per V1 kuadrat dikali R1 per R2. Maaf, ini enggak ada kuadratnya. Dan R1 sama dengan R2 ya. Kenapa? Karena ya ketel-ketelnya tadi juga ya, kita gunakan ketelnya sama. Ketelnya sama tapi dengan tegangan yang berbeda. Nah, kita dapatkan P2 per 1000 sama dengan 110 volt per 220 volt ya. Ini kan setengahnya ya. Setengah kuadrat seperempat. Artinya P2 adalah 1000 bagi 4. 250 watt ya. Artinya pengertiannya ketika tegangannya 110 volt, dayanya hanya 250 watt ya.
Nah, ini kemudian konsep tadi bahwa energinya sama, energi ketika membutuhkan mendidihkan pada keadaan P1 sama dengan keadaan P2. P1 kali T1 sama dengan P2 kali T2. P1 1000, T1 15 menit, kita nggak usah ubah unitnya. Biarkan ini nanti jawabannya dalam menit juga ya. P2 adalah 250 kali T2. Sehingga ya 1000 dibagi 250 kan 4. 4 dikali 15 sama dengan 60. Jadi jawabannya adalah 60 menit. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan, silakan mengisi kolom komentar, bebas ya, bebas. Barangkali request suatu soal tertentu silahkan, atau kalian bisa melihat Instagram saya yaitu basics_corner ya. Channel ini masih baru, sebenarnya udah lama dari tahun 2008, hanya diaktifkan kembali kemarin tahun 2020 Januari ya. Oke, jadi sedikit ya ala kadarnya seperti ini, tapi konsepnya adalah saya hanya ingin membantu ya, artinya yang penting ada kemanfaatan. Oke, kemudian nomor 40. Nah, ini tentang sebab akibat ya. Oke, tentang kalor. Tidak semua kalor yang masuk ke dalam satu sistem digunakan untuk melakukan kerja. Baik, saya punya jawabannya. Nah, ini. Tidak semua kalor ya, tidak semua kalor yang dimasukkan dalam sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Iya, kalau kita tidak melakukan kerja berarti W-nya adalah sama dengan 0 ya. Ini hukum termodinamika yang pertama, bahwa delta Q perubahan kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah W ya. Nah, ketika W-nya 0 ya tidak ada untuk melakukan kerja, ya delta Q sama dengan delta U. Artinya ngedep ya, artinya energinya energi yang dihasilkan hanya melakukan perubahan energi dalam ya. Bagaimana ya, sah-sah aja ya, boleh aja, artinya ini bisa dinyatakan benar ya. Oke, kemudian mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan dua proses adiabatik dan dua proses isotermik. Iya, betul ya. Ini sering kalian lihat bahwa mesin Carnot adalah seperti ini. Ini landai, tapi ini landai curam ya. Kemudian naik ke atas dan ini curam ke atas. Ketika landai turun ini isotermik ya. Ketika curam ke bawah ini adiabatik ya. Dan ini prosesnya ada dua kali ya. Ini proses kenaikan volume, ini kenaikan volume juga, ini turun volume, dan ini kenaikan tekanan ya, dan seterusnya. Jadi pernyataan yang kedua ini betul ya, benar. Nah, sekarang apakah berhubungan ya? Saya kira ini bicara kalor di sini, ini bicara tentang mesin Carnot ya. Berhubungan dalam hukum termodinamika ya, berhubungan dengan hukum termodinamika. Nah, masalahnya ini di sini ada sebab akibat tidak ya, ada sebab akibat tidak. Saya kira ini tidak ada sebab akibat ya. Ini bicaranya usaha, ini bicaranya lain lagi usaha, tapi hubungannya dengan perubahan kalor. Dan ini delta U di sini ada tidak bicara delta U. Dan menurut saya ini adalah benar-benar yang tidak berhubungan ya. Jawabannya adalah B ya. Mudah-mudahan jawaban yang saya sampaikan ini benar. Tapi itulah alasan saya kenapa menjawab yang atas benar, bahwa benar tapi tidak berhubungan ya. Oke, kemudian nomor 41 ya. Oke, 41 dulu, tapi kalian bisa lihat nomor 42 nggak apa-apa. 41. Energi mekanik ya, benda berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Oh, ini kayaknya saya lupa untuk bikin jawaban ini ya. Saya bikin 42 gitu.
Energi mekanik benda berada dalam pengaruh gaya konservatif, selalu konstan. Iya, betul. Konservatif itu adalah istilahnya kuno ya, tetap. Energi konserv, tidak berubah. Maka hukum kekekalan energi mekanik itu sebenarnya sama dengan energi konservatif ya. Energi yang tidak berubah, yang tidak ada pengaruh gaya luar. Ya, tidak ada pengaruh gaya luar. Dalam pengaruh gaya konservatif. Betul ya. Jadi jawaban yang atas itu benar. Kemudian kita lihat akibat bawahnya. Dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah terhadap gaya. Oh, betul tidak? Ketika benda jatuh, ketika benda kita lempar ke atas, ya, maka benda bergerak ke atas, gaya berat ke bawah. Ya. Ketika dia turun ke bawah, ya, tanpa ada pengaruh apa-apa, gaya tetap ke bawah, arah benda tetap ke bawah. Ya. Nah, jadi tidak berlawan, tidak ada kaitan dengan searah atau berlawanan arah. Ya, ya. Jadi konteks yang kedua ini menurut saya adalah salah. Ya. Jadi jawaban atas benar, jawaban bawah salah. Ini berarti C jawabannya ya, C. Baik, nomor 42 ya. Ketika elektron bergerak memasuki daerah medan listrik, lintasannya berbentuk lingkaran. Lintasannya berbentuk lingkaran. Kita cek ya. Kita cek gini. Jawaban saya adalah ya ini. Yang atas dulu kita lihat. Ini awalnya saya melihat cross-cross ini adalah suatu medan ya. Kemudian ini elektron menembus bidang itu pada posisi tegak lurus terhadap medan, maka jejak dari elektron ini akan berputar ya, membentuk suatu jari-jari tertentu. Hanya itu ketika yang cross ini adalah medan magnet. Nah, B ya, medan magnet. Yang kita lihat, yang ditanyakan di sini adalah medan listrik ya, medan listrik. Nah, ini adalah gambar yang kedua. Sorry, ini nggak ada yang salah ya. Ini medan listrik ya. Medan listrik diakibatkan oleh dua polaritas ya. Polaritas, sebetulnya polaritas atas itu positif, polaritas bawah itu negatif. Nah, ini akan menghasilkan medan listrik yang arahnya dari positif menuju negatif. Artinya arahnya ke bawah ya, arahnya ke bawah. Nah, ketika elektron melintas seperti ini, yang terjadi bukan membentuk lingkar, tapi dia akan berkecenderungan lari ke arah muatan yang berbeda. Elektron ini muatannya negatif, maka dia akan berkecenderungan lari ke muatan yang positif ya. Artinya dia tidak akan melingkar, tapi pada suatu konteks kemudian tap nempel. Kenapa? Karena ini pengaruh gaya elektrostatik yang dikemukakan oleh Coulomb. Ya, jadi pernyataan yang atas benar atau salah? Yang pernyataan atas adalah, menurut saya adalah salah, karena medan listrik bukan medan magnet ya. Kalau dalam kondisi konteks dipengaruhi oleh medan magnet, maka dia akan berbentuk lingkaran ya. Dengan jari-jari itu sama dengan MV dibagi BQ ya. Oke, pernyataan atas salah. Nah, pernyataan bawah kita lihat. Medan listrik melakukan gaya Coulomb pada elektron sehingga kecepatannya berubah. Nah, kecepatannya berubah. Betul ya. Ini yang tadi saya bilang bahwa muatan listrik negatif yang ada di elektron akan berinteraksi dengan muatan positif dari yang ada di medan listrik ya. Nah, hubungan antara positif dan negatif ini tarik menarik ya, tarik menarik, tarik menarik.
Dan ini menimbulkan percepatan ya, menimbulkan percepatan atau gerak lurus berubah beraturan karena pengaruh gaya elektrostatik ya. Kalau ada gaya berarti nanti muncul percepatan atau perlambatan ya, tergantung kondisi dia pada posisi bagaimana. Ya. Kemudian selanjutnya jadi pernyataan yang atas salah, pernyataan yang bawah adalah benar. Oke. Jawabannya adalah D ya. Sekarang yang nomor 43. Seperti ini yang terakhir ya. Pada semuanya mohon untuk bisa subscribe channel YouTube ini, mendukung untuk tetap ada, dan semoga channel ini manfaat ya. Sebenarnya larinya adalah dari kebermanfaatan ya. Klik tombol subscribe, tekan juga lonceng ya, agar bisa mendapatkan informasi-informasi seputar video terbaru saya. Oke, nomor 43 ini tentang kisi difraksi. Saya punya jawabannya, saya lihat dulu. Iya. Oke. Suatu kisi difraksi yang memiliki 500 celah per cm dapat digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopi karena kisi ini titik-titik ada 4 pernyataan ya. Kita cek semua pernyataan apakah benar atau ada yang salah. Nomor 1 mempunyai jarak antar celah 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Jarak antar celah biasanya kita sebut sebagai D ya, dalam buku-buku tertentu D ya. D ini adalah 1/n. N adalah 500 celah per cm. Artinya kalau kita tulis 1/n, 1/500 per cm. 1/500 per. Nah, cm kita ubah dalam satuan meter, ini sama dengan 10 pangkat min 2 ya, atau 1/100. Artinya kita bisa ke sana 1/100 naik ke atas jadi 100, ke sini jadi nanti jadi 500 kali 100 ya, atau 1/50.000. Naik ke atas jadi 1/2 itu 1/5 itu 0,2. Artinya ini sama 2 kali 10 min 5 meter. Benar ya, sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Kemudian opsi kedua ya, satu benar ya. Opsi yang kedua, besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang. Iya, betul ya, betul ya. Karena kalau sinar kita ubah pasti nanti sudutnya akan berubah lagi. Ya, karena perbedaan panjang gelombang ya. Ini menurut persamaan yang ada bahwa 1/n kali sin theta sama dengan m kali lambda ya. Jadi pernyataan 2 betul. Pernyataan 3 ya, dapat mendispersi warna. Iya. Kenapa? Karena kalau terjadi perubahan panjang gelombang ya, dengan perubahan sudut pada suatu orde ya. Nah, ini M ini orde ya. Nanti kalau orde 1 panjang gelombangnya berapa, orde 2 dan seterusnya ya. Nah, jadi nomor 3 itu betul. Nomor 4, dapat mempolarisasi gelombang. Nah, ini yang salah. Karena polarisasi itu adalah membias atau mempolarkan suatu cahaya ya, suatu cahaya yang terdiri dari beberapa intensitas dan kemudian kita polarkan. Artinya semua ini tidak berhubungan dengan ini ya, tidak berhubungan dengan kisi difraksi. Oke, saya kira jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Baik, saya kira cukup pemaparan soal SIMAKU ini. Tidak semuanya ini dari nomor 36 sampai dengan nomor 43.
Semoga ada manfaat, semoga ini bisa membantu kalian dalam menempuh ujian masuk perguruan tinggi negeri Universitas Indonesia sesuai dengan jurusan yang ingin Anda harapkan ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe ya channel YouTube ini, klik tombol subscribe dan push the button of notification atau push button notifikasi untuk mendapatkan info-info dan komen dan juga share. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.